masih bersama TDR Channel. Pada kali ini kita akan belajar tentang sistem EVI pada Toyota Avanza tahun 2014. Pada sistem EVI ini nanti ada 3 komponen. Yang pertama itu sensor, terus yang kedua ECM, terus yang ketiga ada aktuator. Nah, apa fungsinya dan di mana letaknya? Mari kita simak bareng-bareng. Sebelumnya kita buka bagian kap mesin ini terlebih dahulu dengan cara kita masuk ke dalam kabin. Kemudian kita tarik bagian ini. Kita tarik. Kemudian buka bagian ini. Nah, tadi ini ya, kita angkat ke atas seperti ini. Kemudian kita pasang penyangganya. Kita pasang penyangga ini ke lubangnya ini. Pastikan sudah terpasang sempurna agar tidak anjlok. Seperti ini bentuk dari mesin Toyota Avanza. Kita mulai sensor terlebih dahulu. Kita mulai dari sensor MAP. Itu berada di bagian sebelah kiri dari box filter. Nah, ini namanya sensor MAP atau manifold absolute pressure. Nah, ini berfungsi untuk mendeteksi kevakuman yang ada pada manifold. Ini sensornya. Terus yang berikutnya di bawahnya itu ada TPS. Ini TPS itu throttle position sensor atau yang membaca bukaan gas, posisi bukaan gas atau posisi throttle. Nah, ini TPS. Oke. Selanjutnya berada di depannya itu namanya ISC ya, ini. ISC itu idle speed control. Jadi ini berfungsi untuk mengatur kecepatan RPM atau idle-nya. Ini ISC. Terus yang berikutnya ada sensor IAT. IAT itu intake air temperatur. Jadi fungsinya itu untuk mengatur atau membaca suhu udara yang ada di dalam filter. Yang selanjutnya sensor OCV. Ini OCV itu oil control valve. Jadi ini yang mengatur atau yang mengontrol oli masuk ke dalam VVTA atau mekanisme katup. Terus yang berikutnya ada O2 sensor atau oksigen sensor. Ini posisinya berada di bagian knalpot. Nah, sensor ini berfungsi untuk mengatur kadar oksigen pada gas buang. Terus yang berikutnya berada di bagian depan bawah itu ada knock sensor. Knock sensor itu berfungsi untuk mendeteksi knocking atau ketukan atau getaran yang terjadi pada mesin. Terus di bawahnya lagi ada yang namanya crankshaft sensor. Nah, itu crankshaft sensor yang berfungsi untuk mendeteksi posisi piston. Nah, berikutnya berada di bagian belakang nih ya. Berada di bagian belakang ini kita agak sulit
mungkin kita harus melepas box filternya terlebih dahulu. Sensor yang berada di bagian belakang mesin itu namanya WTS atau Water Temperature Sensor. Kita bisa lihat di sini. Ini namanya WTS atau Water Temperature Sensor. Berarti berfungsi untuk mendeteksi temperatur air pendingin. Terus yang berikutnya aktuator. Aktuator yang pertama itu adalah ini. Ini ignition coil atau koil pengapian. Ini ada 4 karena ini 4 silinder, 1, 2, 3, 4. Nah, koil ini berfungsi untuk melipat gandakan tegangan dari 12 volt menjadi 20.000 sampai 30.000 volt. Ini dan nanti dihubungkan ke busi. Terus yang berikutnya ada injektor. Injektor ini yang berwarna coklat ini, warna coklat, ada 4 juga di sebelahnya sana ada. Injektor ini berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar. Terus yang berikutnya ada PCV. PCV ini berfungsi untuk mengatur uap bahan bakar yang berada di dalam tangki nanti akan dimasukkan ke dalam ruang bakar. Aktuator yang berikutnya itu adalah cooling fan atau kipas pendingin. Nah, ini kipas pendingin. Nah, kipas pendingin ini berfungsi membantu pendinginan pada radiator. Jadi intinya mesin EV Toyota Avanza ini ada 3 komponen inti. Yang pertama ada sensor yang berfungsi untuk membaca kondisi mesin. Terus yang kedua ada ECM yang berfungsi untuk mengolah data yang dikirim dari sensor. Terus yang terakhir, yang ketiga itu aktuator. Aktuator itu yang bekerja sesuai dengan perintah dari ECM. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan tentang sensor dan aktuator pada Toyota Avanza. Semoga bermanfaat. Apabila ada kritik dan saran, silahkan dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.